agak presisi nih, Pak. Buat kita sekalian, yang saya hormati rekan-rekan. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Pebinor jadi alasan suami tembak istrinya di Lampung Tengah. Polres Lampung Tengah mengungkap motif pelaku penembakan seorang wanita yang masih berstatus istri sah. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan aksi penembakan yang dilakukan tersangka bernama Muhammad Rifai berusia 24 tahun dilakukan secara sadar. Saat kejadian pelaku tidak dalam pengaruh alkohol ataupun narkoba. Ia menembak istrinya secara sadar, kesal dengan pertengkaran yang terus terjadi dalam rumah tangganya. Andik mengatakan dari hasil penyelidikan, korban dan tersangka memang sering bertengkar terus-menerus. Menurutnya, pertengkaran tersebut pun tidak pernah menemukan jalan keluar sehingga membuat tersangka emosi. Tersangka pun akhirnya gelap mata dan menembak istrinya sendiri. Sebab pertengkaran antara keduanya dikarenakan ada pebinor atau orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Dalam menangani kasus suami tembak istri, Polres Lampung Tengah membentuk tim khusus untuk penyelidikan. Setelah berkoordinasi dengan Polsek dan aparat kampung setempat, tersangka penembakan bernama Muhammad Rifai kooperatif dan berhasil diamankan. Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan tersangka menyerahkan diri ke kantor polisi, di mana berdasarkan informasi yang diterima pada saat kabur selama 3 hari. Tersangka ini masih berada di seputaran kampung Surabaya Ilir, Kecamatan Bandar Matlaram, Lampung Tengah. Andik mengatakan penyerahan diri tersangka diantarkan oleh pihak keluarga dan juga aparat kampung setempat. Ia menambahkan dari hasil pemeriksaan pelaku secara sadar melakukan penembakan terhadap istrinya sendiri bernama Yeni Jalia berusia 20 tahun. Diinformasikan bahwasannya korban mengalami retak pada tulang tangan kanan dan korban pun dirujuk ke Rumah Sakit Yukum Medical Center. Untuk saat ini kondisi korban sudah mulai stabil. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 tentang penggunaan senjata api yang ancaman hukumannya maksimal 20 tahun. Penyebabnya apa, kericuan keluarga atau ada orang tiga, Bang? Jadi sepintas saja ini memang masalah keluarga, memang sering cekcok atau struktur ini memang jelas-jelas rakitan. Adapun pembuatan di mana kita sedang mendalami, ya. Jadi kita sedang mendalami ini buatan mana nanti kita akan kejar. Kalau Ya, Tribuners, terkait dengan kasus suami tembak istri yang terjadi di Lampung Tengah, kita akan mendengarkan konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit. MR bin Abu Bakar, usia 24 tahun, pekerjaan swasta, dengan korban yaitu istrinya, saudara YJ binti R, umur 20 tahun, bekerja di ibu rumah tangga. Jadi sebelum terjadi kejadian adanya keributan atau cekcok mulut antara pelaku dan istrinya. Kemudian pelaku mengeluarkan tembakan menggunakan senjata api laras pendek, senjata api rakitan laras pendek, dengan korban terkena di lengan bagian kanan. Setelah itu korban dibawa ke klinik Duha Dr. Didi, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Yukum Jaya. Dengan saksi ada 6. Kemudian kronologi penangkapan, setelah mendapat laporan, Polsek dengan di backup oleh Polres melaksanakan pengembangan dengan mengumpulkan para saksi, olah TKP dan lain-lain, sehingga mendapatkan keyakinan bahwa pelaku adalah suaminya. Kemudian terus melakukan pencarian dan alhamdulillah hari
3. Hari ketiga, penyidik berhasil mengamankan pelaku dari masyarakat dengan barang bukti yang kita amankan yaitu sarung senjata api, kemudian 4 buah kamera terpasang atau IP cam, kemudian 1 buah sarung milik saksi bekas darah korban, ada beberapa sajam, kemudian senpi rakitan, 1 buah peluru, kemudian rekaman video yang berisi tentang kejadian yang ada di TKP. Kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan, yang pertama, karena pada saat itu pelaku tidak ditemukan, maka dari Polres Lampung Tengah segera membentuk tim khusus penanganan perkara tersebut, pembagian tugas, kemudian olah TKP, mengumpulkan para saksi dan barang bukti. Dan alhamdulillah hari ketiga yang bersangkutan bisa kita amankan dari masyarakat. Seperti saya sampaikan di depan, yang pertama kekerasan, undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun, yaitu pasal 44 ayat 2, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Yang kedua adalah Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 tentang penggunaan senjata api, yang ancaman hukumannya maksimal 20 tahun. Penyebabnya? Jadi sepintas saja ini memang masalah keluarga, memang sering cekcok atau mungkin bahkan ada pihak ketiga di sini. Ya, Tribuners, terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di Lampung Tengah, kami telah merangkumnya ke beberapa poin. Yang pertama, Polres Lampung Tengah mengungkap motif pelaku penembakan seorang wanita yang masih berstatus istri sah. Aksi penembakan yang dilakukan tersangka bernama Muhammad Rifai berusia 24 tahun dilakukan secara sadar. Tersangka menembak istrinya karena kesal dengan pertengkaran yang terus terjadi dalam rumah tangga mereka. Penyebab pertengkaran karena ada peminor atau orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Pertengkaran tersebut pun tak pernah menemukan jalan keluar, sehingga membuat tersangka emosi dan gelap mata hingga menembak istrinya sendiri. Tersangka kabur usai menembak istrinya dan setelah beberapa hari, tersangka menyerahkan diri ke Polres Lampung Tengah. Struktur ini memang jelas-jelas rakitan. Adapun pembuatan di mana kita sedang mendalami, ya. Jadi kita sedang mendalami ini buatan mana, nanti kita akan kejar. Kalau perlu ke pembuatnya sekaligus. Jadi memiliki senjata juga. Ini nggak presisi, Ya, Tribuners, terkait dengan kasus penembakan seorang istri oleh suami sahnya yang terjadi di Lampung Tengah, kita akan berbincang bersama dengan akademisi Fakultas Hukum dari Universitas Bandar Lampung, Bang Zainuddin Hasan. Halo, selamat sore Bang Zai. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya, Bang Zai, ini kan pada hari ini pihak kepolisian Lampung Tengah melakukan konferensi pers terkait dengan kasus penembakan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya sendiri nih Bang. Nah, dalam kasus penembakan ini Bang, apakah ini masih masuk ke dalam ranah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga atau bagaimana Bang? Lalu kira-kira pasal apa saja yang disangkakan kepada tersangka yang merupakan seorang suami ini Bang? Terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh suami, yaitu dengan menembak menyebabkan meninggalnya istrinya, itu sudah masuk ranah ke tindak pidana pembunuhan ya Mbak ya. Jadi bukan kekerasan lagi. Jadi meninggalnya seseorang itu masuk ke tindak pidana pembunuhan. Dan kemungkinan dengan menggunakan alat atau pistol itu memang sudah ada rencana atau niat ya, jadi bisa jadi masuk ke dalam tindak pidana pembunuhan berencana di pasal 340 KUHP, sehingga dapat ancaman pidananya bisa seumur hidup ya, bisa pidana mati bahkan maksimal 20 tahun penjara. Jadi ranahnya adalah sudah ranah tindak pidana pembunuhan
bukan kekerasan dalam rumah tangga lagi menurut pendapat saya, Mbak Mutiara. Oh, walaupun ini untuk kondisi istrinya sendiri bisa dikatakan masih selamat dan saat ini kondisinya masih dalam perawatan intensif di rumah sakit ini, tapi untuk kategori tindak pidananya sudah masuk ke dalam pembunuhan berencana, seperti itu ya Bang Zai? Ya, jadi ya menembak, apalagi Baik. dengan senjata yang mematikan ya, saya pikir itu masuk ke ranah pidana umum ya, artinya kalau dia hanya menggunakan tangan kosong atau dia menempeleng, tapi menggunakan senjata mematikan, pistol itu saya pikir itu sudah masuk kepada ranah eh, percobaan untuk pembunuhan ya. Jadi masuk ke ranah untuk bukan hanya kekerasan dalam rumah tangga lagi, tapi mengarah kepada tindak pidana menyebabkan walaupun memang kita kan tidak tahu apakah kondisi istrinya ini apakah kritis, apakah hanya luka-luka atau seperti apa, tapi arahnya adalah arah yang ke arah mematikan ya. Jadi bukan memberikan pelajaran ya atau bukan yang sifatnya kekerasan dalam rumah tangga biasa, tapi kepada mengarah kepada upaya untuk melakukan tindak pidana mematikan atau pembunuhan. Oke, baik. Nah, untuk tersangka sendiri ini kan tadi dikatakan bahwasannya tersangka ini bisa dikenakan tindak pidana pasal pembunuhan berencana. Lalu untuk kepemilikan senjata apinya sendiri ini juga bisa masuk ke dalam pasal yang disangkakan kepada tersangka juga ya Bang Zai? Ya, kita lihat apakah senjata api yang digunakan oleh tersangka ini berizin atau tidak ya. Kalau seandainya tidak berizin, kalau dia sipil ya artinya kena undang-undang darurat ya. Karena itu bisa juga ancaman tersendiri, undang-undang darurat tersebut bisa maksimal 20 tahun penjara apabila memang tidak ada izin. Apalagi digunakan untuk melakukan sebuah tindak pidana, Mbak Mutiara. Oke, Bang Zai, ini kan kalau berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian mengatakan bahwasannya ini tersangka mengaku dengan sadar menembak sang istri dikarenakan motifnya ini karena pebinor atau ada orang ketiga dalam rumah tangganya sehingga tersangka ini terus-menerus bertengkar dengan sang istri. Nah, tapi kan ini tersangka ternyata akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Apakah motif ini bisa menjadi salah satu faktor pemberat juga pada saat nanti di peradilan seperti itu, Bang Zai? Ya, jadi dilakukan dengan sadar ya, bukan dalam keadaan mabuk atau bukan dalam keadaan pengaruh, itu bisa menjadi faktor ya, artinya dia sudah merencanakan. Pertengkaran yang terus-menerus, kemudian tidak ada perdamaian, itu kan menimbulkan ada rencana-rencana ya. Mungkin kekesal dia, mungkin dia pada puncaknya kemudian menembak istrinya sampai luka parah ya. Bahkan mungkin kita tidak tahu kondisi kedepannya apakah bisa dengan selamat atau tidak. Artinya kondisi pelaku yang dalam keadaan sadar penuh tanpa ada pengaruh apapun itu bisa menjadi faktor ya bahwa apa yang dilakukan oleh tersangka ini memang dilakukan dan direncanakan ya, terencana. Ya. Oke, baik, Bang Zai, ini kalau sebenarnya untuk di Provinsi Lampung sendiri, ini angka kekerasan yang terjadi, bahkan bisa dikatakan tindak pidana ini ya, yang terjadi antara suami istri. Untuk di Lampung sendiri sebenarnya berdasarkan pemantauan dari Bang Zai sendiri, ini cukup tinggi atau tidak sih Bang sebenarnya? Memang angka ya KDRT ya memang di Lampung sendiri khususnya perceraian memang lumayan tinggi ya, karena banyak faktor ya. Faktor yang paling tinggi itu memang masalah ekonomi. Ekonomi, kemudian ada pria idaman lain atau wanita idaman lain, kemudian faktor KDRT dan seterusnya. Itu memang mempengaruhi faktor kejiwaan seseorang ya, dengan kondisi ekonomi tertentu, kemudian dengan adanya hubungan wanita dengan lelaki lain atau sebaliknya lelaki lain dengan wanita lain, ini kadang-kadang saling menguat sehingga menyebabkan terjadinya sebuah tindak pidana tadi, Mbak Tiara. Oke.
Jadi banyak faktor yang bisa menjadi penyebab terkait dengan tindak kekerasan ataupun tindak pidana yang terjadi antara suami dan istri untuk di Provinsi Lampung sendiri. Nah Bang Zai, ini sebenarnya apa sih Bang yang bisa dilakukan oleh pemerintah mungkin? Karena kita melihat untuk usia dari tersangka sendiri ini masih berusia 24 tahun atau bisa dikatakan masih dewasa muda, dan juga ini usia istrinya 20 tahun gitu kah. Apakah memang di usia-usia ini lebih rentan gitu dalam hal apa ya istilahnya emosi, pengaturan emosi dan sebagainya Bang? Ya, memang pengaturan di undang-undang kita ya, undang-undang perkawinan kan dewasa bagi wanita itu sudah diubah kemarin dalam undang-undang perkawinan tahun 2019 kan menjadi 19 tahun. Tapi itu kan dari sisi usia. Kalau laki-lakinya 20 tahun ya. Artinya memang kalau usia-usia 20 atau 24 tahun ini kan usia-usia perkawinan muda ya, artinya orang-orang yang baru saja menjalankan pernikahan. Artinya mereka masih belum matang dalam menghadapi hidup badai rumah tangga. Perlu memang di awal ya, karena kondisi perbedaan zaman ya, kadang-kadang usianya sudah lumayan cukup sebenarnya 20, 24, 25 itu, tapi dari segi pemahaman, dari segi ini juga masih kadang-kadang anak-anak zaman sekarang itu masih kekanak-kanakan. Artinya perlu edukasi yang sangat ke depan ya, edukasi yang sangat mendalam ketika menjelang pernikahan. Jadi ketika menghadapi pertengkaran, ketika menghadapi beberapa hal yang nanti tantangan itu ada struggle-nya, ada bagaimana mereka bisa bertahan dan mempertahankan rumah tangga mereka itu sendiri ya. Artinya perubahan zaman saat ini bisa saja usia mereka tadi yang saya jelaskan, kalau dia sudah 20 tahun bagi wanita itu tahun dalam undang-undang itu sudah dewasa. Akan tetapi dari segi karakter dan sifat dan perilaku kadang-kadang bungkusnya aja yang dewasa, tapi pemikirannya kadang-kadang masih belum dewasa, Mbak Mutiara. Oleh sebab itu perlu edukasi ya dari peran pemerintah, pranikah ya, pranikah maupun pasca nikah sekalipun itu untuk memberikan pembelajaran bagaimana berumah tangga. Artinya ketahanan keluarga ini itu perlu peran berbagai pihak. Ada itu undang-undang, bahkan di tingkat nasional itu sudah ada aturan mengenai undang-undang ketahanan keluarga, dan ada di beberapa daerah itu sudah mengatur tentang perda tentang ketahanan keluarga. Dan ini penting bagaimana keluarga-keluarga kita dimulai dari istri ya, yang itu sebagai madrasah utama bagi anak-anaknya, itu benar-benar terlindungi ya. Artinya sebagai madrasah utama, keluarga madrasah utama bagi anak-anak itu bisa memberikan pendidikan yang baik ya, bisa memberikan masukan-masukan. Nah ini penting ya, penerapan ya, terutama bagaimana ketahanan keluarga ini agar keluarga itu bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi badai apapun yang menimpa, terjangan apapun menimpa, ketika bekal itu sudah cukup, mulai dari pranikah dan pada saat pasca nikah sekalipun, itu keluarganya bisa dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Oke, baik Bang Zai, mungkin itu saja pembahasan kita Bang mengenai kasus yang terjadi di Lampung Tengah. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga informasinya Bang Zai. Terima kasih Mbak Mutiara, selamat sore, salam sehat selalu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Bang Zainuddin Hasan selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung mengenai kasus penembakan terhadap istri yang dilakukan oleh seorang suami di Lampung Tengah. Dan Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.